Ini sekelumit cerita sejarah dari operasi militer penumpasan pemberontakan Partai Komunis Indonesia, PKI, yang meletus di Madiun pada tahun 1948. Cerita yang hendak diulas dalam video kali ini adalah cerita tentang pertempuran sengit antara pasukan Tentara Nasional Indonesia, TNI, melawan pasukan Merah atau pasukan PKI di Ponorogo, Jawa Timur. Pertempuran yang terjadi ketika itu berlangsung dengan sengit. Pasukan TNI yang menghajar pasukan pendukung PKI itu berasal dari beberapa kesatuan di Jawa Timur. Mengutip buku, Mewaspadai Pengkhianatan Partai Komunis di Indonesia, kumpulan artikel pemberontakan PKI dan operasi penumpasannya, yang disusun Dinas Sejarah Angkatan Darat. Pertempuran sengit di Ponorogo itu terjadi pada tanggal 28 September tahun 1948. Ketika itu, Batalion PKI yang dipimpin oleh Maladi Yusuf membuat kubu pertahanan di Soko yang terletak di kaki Gunung Wilis, Ponorogo. Di sini terdapat pula pasukan PKI lainnya di bawah pimpinan Subardi dan pasukan Panjang Joko Priyono, sehingga pertahanan pasukan PKI bertambah kuat. Lawan-lawan politiknya, salah satunya asisten Wedana atau Camat Soko, sudah lebih dahulu dibunuh oleh PKI. Kemudian pada tanggal 28 September tahun 1948, beberapa pasukan TNI melakukan penyerbuan. Pasukan TNI ini terdiri dari Kompi Sumadi dari Batalion Sunandar dan Kompi Sabirin Muhtar dari Batalion Mujain. Mereka melakukan serbuan terhadap kubu pertahanan pasukan PKI tersebut dari dua arah. Kompi Sumadi menyerbu dari arah selatan, berhasil merebut Tuk Puyungan, sebuah bukit yang tidak jauh dari markas komando pasukan PKI. Saat itu Maladi Yusuf tertembak di pahanya. Kompi Sabirin Muhtar menyerbu dari arah utara. Karena terkepung, Maladi Yusuf mengerahkan seluruh kekuatan pasukannya untuk membendung serbuan TNI. Tapi usaha ini tidak berhasil. Pasukan TNI berhasil menghajar mereka hingga mundur melarikan diri dari medan pertempuran. Pasukan PKI yang terdesak pun tidak mampu lagi bertahan di Desa Soko. Menurut Dinas Sejarah Angkatan Darat, pertempuran di Desa Soko Ponorogo ini berlangsung dengan sengit. Pertempuran mulai berkobar sejak pukul 10 pagi, baru berakhir pada senja hari setelah pasukan PKI pimpinan Maladi Yusuf dipukul mundur dengan meninggalkan banyak korban dan senjata, antara lain 5 pucuk senapan mesin berat. Pada tanggal 29 November tahun 1948, pasukan PKI mencoba mengadakan konsolidasi di daerah Gunung Liman yang sudah dipersiapkan sebagai pusat pertahanan setelah kekalahan mereka di Madiun. Tapi upaya konsolidasi ini pun berhasil digagalkan TNI. Serangan mereka ke Ponorogo juga gagal. Pimpinan pemberontakan terpecah menjadi beberapa rombongan yang masing-masing berusaha menyelamatkan diri. Amir Syarifuddin dan Muso dikawal oleh 2 batalion yang cukup kuat, melarikan diri ke arah Gunung Gambes di sebelah barat Madiun. Tapi di tengah perjalanan mereka berpisah. Dalam pelariannya, Amir Syarifuddin akhirnya tiba di daerah Purwodadi. Amir dan rombongannya bersembunyi di Gua Macan di Gunung Pegat, Kecamatan Kiambu. Pada mulanya Amir merasa aman karena polisi keamanan yang menjaga garis demarkasi Demak Dempet Gendong. Tidak jauh dari tempat persembunyiannya adalah orang-orang komunis. Namun setelah pasukan TNI melucuti polisi keamanan ini dan melancarkan operasi pembersihan di sekitar daerah Klambu, posisi Amir Syarifuddin terjepit. Pada tanggal 22 November tahun 1948 pasukan pengawalnya menyerah. Senin sore tanggal 29 November tahun 1948 tempat persembunyian Amir dikepung oleh pasukan TNI. Amir Syarifuddin dan beberapa tokoh PKI lainnya ditangkap dan diserahkan kepada Komando Brigade 12 di Kudus. Nasib Amir berakhir tragis. Dia dieksekusi mati di sebuah desa atas perintah Gubernur Militer Surakarta Kolonel Gatot Subroto.